Sini Mas, tentang pekerja-pekerja cuci mobil sekarang. Mas Yadi ini, dari Mas Yadi dulu ya, saya tanya ya. Mas Yadi ini kerja cuci mobil itu dari dulu satu bos apa beda bos? Beda-beda. Banyak banget. Coba tolong dihitung. Bisa dihitung dengan jari kan? Bisa. Coba. Berapa? Jumlahnya aja, jangan sebut namanya. Ya. Emang bidangnya di car wash. Ya. Oh, di kampung itu bukan car wash? Bukan. Jadi ada macam-macam, ada barbershop, pernah sempat, dan buka warung juga sempat. Ya, cuman ya bukan berjalan karena dari kecil, dari 2008 itu kan umur 15 tahun itu kan udah dari di cucian gitu loh. Mas, umurmu berapa sekarang? 30. Berarti setengah umurmu sudah dicuci mobil? Sudah. Berarti hampir 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Gitu. Bicara cuci mobil sekarang, dari zaman 2008 sampai sekarang itu, menurutmu perbedaannya apa? Oh, banyak. Apa? Dari segi apa? Yang paling global aja nih. Ya dari karyawan juga beda ya, cara kerja karyawan juga beda sama yang dulu. Kalau sekarang kan udah kebanyakan karyawan itu terkontaminasi sama HP lah. Sekarang. Karena zaman kita dulu belum ya? Oh, belum. Tapi sudah ada HP kan? Udah, cuman nggak se ini ya. Nggak seintens ini orang main. Soalnya sekarang misalkan ya, anak-anak ini nggak untuk cara belajarnya ke salon aja lah, nggak usah langsung ke istilahnya jadi supervisor atau kepala ini. Itu aja susah gitu. Ngajarinya susah. Udah dikasih tahu beberapa kali tuh, wah ya lama nyantolnya gitu. Lama. Beda sama orang-orang yang dulu ya. Terus apa lagi? Cara makan, pola misalnya untuk makan anak-anak, tempat tinggal. Kalau dulu kan kayak mandiri banget gitu. Makan, ngontrak sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan udah enak lah, anak-anak cuci sekarang tuh enak. Apa-apa udah ada fasilitas, fasilitasi semuanya gitu ya. Semua. Oh, jadi perbedaannya itu intinya gini, kualitas SDM tuh makin rendah ke sini. Iya, gitu ya. Makin mutunya tuh makin turun gitu loh. Turun. Untuk gitu. nyetak yang istilahnya cetakan lama kayak kita dulu itu susah gitu ya. Yang sekarang. Tapi ada kan masih yang progres. Anak-anak sekarang kan ada yang progres. Iya, ada beberapa. Cuman kan kalau seangkatan seliting kita ke dulu kan kebanyakan sekarang udah megang outlet lah. Pegang cabang sendiri. Mas Yati sekarang pegang berapa cabang? Satu sih. Satu aja. Kenapa nggak nambah? Nunggu dari luar lah, istilahnya nunggu ya, kita punya owner juga kan Pak. Maksudnya kita nunggu owner kita juga buka cabang lagi. Iya. Karena juga kalau misalkan buka cucian itu kan nggak asal-asalan gitu. Kalau modal pas-pasan juga percuma gitu ya. Betul. Nggak jalan. Iya betul. Harus maksimal. Apa Mas program Mas Yadi sekarang ini, cuci mobil yang sekarang ini sedang berjalan, menurut Mas Yadi itu yang gampangnya apa, yang susahnya apa? Kalau tadi kita bicara kualitas karyawan, kualitas karyawan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kualitasnya yang sekarang turun karena terkontaminasi HP gitu. Ya itu masuk akal juga ya. Karena sekarang WiFi itu sudah istilahnya sudah di mana-mana. Zaman kita dulu kan memang masih ada HP, cuman masih baru-barunya Nokia ya. Iya, itu aja belum ada internet lah, jarang. Masih data ya. Data belum ada. Terus saya masih biasa masih pulsa. SMS telepon doang. SMS telepon. Ya. Jadi nggak banyak main HP ya. Ya kita mau main apa? Ular-ularan kan. Ya bosen mainnya itu aja kan. Iya, mainnya ular-ularan ya. Dulu ya. Sekarang udah apa aja. Malah otak kita digerogoti sama handphone gitu kan. Benar. Kalau kita sudah bicara SDM Mas, nanti kita bicara lanjutkan SDM. Mas Yati kan sekarang pegang cuci mobil kan outlet 1. Program Mas Yati yang paling enak di zaman sekarang ini apa? Misalnya ngeluarin promo apa gitu, menurut Mas Yati apa? Kalau sekarang
poles ya, detailing itu juga lebih enak sih Pak. Beda sama kalau kita produknya kan juga sekarang udah mendukung ya, udah mendukung produk. Sekarang kan ada coating mas. Ya Coating. betul, makanya sekarang lebih apa ya, lebih bagus lah untuk produk-produk. Dulu kan karena mungkin minimnya produk ya, ada beberapa macam dan sekarang kan bahkan ratusan, nggak tahu mungkin ribuan juga ada kan. Ya itu sih kalau untuk saya sih semua detailing itu enak sih Pak, cuma tergantung ya kembali lagi ke krunya juga. Cara marketing mungkin. Marketing iya, terus cara pengerjaan. Oh jadi juga. semua globalnya ini manajemen itu sebenarnya bisa kelola, bisa mengeluarkan kebijakan apapun. Balik lagi ke SDM untuk omset itu. SDM susah. Kita punya modal besar. Kita punya outlet bagus. Kalau SDM kita nggak dirawat, nggak diperhatikan, ya Iya. susah buat naikin omset gitu loh. Kita nggak istilahnya saya sendiri kalau tanpa mereka juga nggak bisa gitu loh. Betul. Meskipun saya tahu semua di bidang car wash, mau dari cuci sampai detailing sampai marketingnya sebenarnya juga saya bisa. Cuman kan nggak bisa saya kerjakan semua Sendiri. gitu loh. Ya itu semua dari SDM juga. Kalau tanpa SDM, tanpa mereka ya nggak bisa apa-apa. Iya. Iya, jadi intinya misalnya sekarang ini yang saya maksud itu kalau kita jualan coating, dulu kan belum ada mas. Iya. Dulu kan cuma ada poles zaman kita kan. Sekarang kan sudah ada paint protection, coating, Betul. nano ceramic itu kan. Iya. Itu lebih mudah jualnya atau lebih susah menurutmu? Coating itu. Menurutmu menurut dari pengalamanmu yang mbok pegang sekarang. Menurut saya sih gimana ya, tergantung ini ya, pasnya mobil ya. Orang kan juga mungkin kalau misalkan mobil di menengah ke bawah kan juga jarang yang di coating Pak. Kalau untuk menengah ke atas kan kebanyakan rata-rata Coating. kalau iya di coating gitu ya, 50-50 lah Pak. Nggak bisa Maksudnya pasarnya itu enggak, Nggak tapi sesuai dengan harapanmu enggak? Misalnya targetmu coating 1 bulan 20 juta. Itu kadang nembus enggak menurut Mas? Enggak ya? Kecuali sama detailing ya, kalau detailing bisa. Cuma kalau Iya, maksudnya sama detailing. Maksudnya cuma coatingnya aja. Kalau detailing itu kan dari dulu sudah ada gitu loh. betul. Sekarang ini yang menunjang kan coating, paling promo-promo kayak gitu kan, itu tinggal poles-polesan kita lah gitu kan. Itu enggak tembus kadang Mas. kadang nggak tembus. Nggak bisa karena orang tuh awam ya Pak. Kalau untuk coating tuh kadang mereka mikirnya ngapain di coating, sama-sama harganya mungkin beda dikit, mending dicat baru gitu loh. Kadang ada berpikiran Repaint, di repaint. Iya. Misalnya coating itu 4 juta. Repaint paling 5 juta kan? 5 juta, 5 sampai ya paling mahal-mahalnya kan cuma 10 lah. Kalau itu tergantung kualitas mobilnya lah ya. Oh. Tergantung merek mobil. Merek mobilnya. Iya. Tuh. Iya. Jadi penjualan coating ini kadang memang nggak sesuai target. Iya. Menurutmu di semua car wash atau kamu sendiri? Semua car wash. Semua car wash itu coating itu gaya-gayaan aja gitu Mas ya? Iya. Kalau ada coating di syuting-syuting itu berarti gaya-gayaan aja. Tidak Itu- setiap hari ada sebenarnya. Saya ini orang marketing juga, saya paham Pak. Maksudnya kalau di bidang car wash itu saya sedikit banyaknya paham. Iya. Itu video-video lama diputar lagi kan bisa. Gitu loh. Oh ya, tapi kan maksudnya video kalau setiap hari upload coating misalnya, itu real apa enggak menurutmu? Enggak. Hah? Enggak. Kan bisa juga nggak semua coating di videoin, detailing pun di videoin kan juga sama. Detailing nanti maksudnya coating Iya, gitu. gitu. Tapi nggak mungkin ada ya. Satu hari itu ada misalnya dalam 30 hari itu coating terus satu workshop itu ada nggak menurutmu? Nggak. Nggak mungkin lah. Nggak ada. Ya orang kita pengerjaan coating aja kan maksimal kan 2 hari. Iya. Ya masa ya tiap masuk yang Tiap hari yang masuk. kemarin, misalnya kan hari ini dapat coating, Iya. kan otomatis besok selesainya kan. Iya. Dulu yang kemarin coatingnya belum selesai. Misalkan hari kemarin ada masuk coating, hari ini belum selesai. Masa udah mau terima lagi gitu loh. Tempatnya di mana gitu. Gitu ya, kalau saya sih mikirnya itu video-video lama dibalikin lagi. Diputar upload ulang lagi. ya, di-upload lagi. Berarti orang coating tiap hari itu gaya-gayaan lah ya. Gaya. Menurut saya nggak mikir maksudnya orang kok bisa dapat coating. Ya saya sama lah Mas Yati. Kebijakan untuk bikin promo itu sampai kadang saya peres otak ini untuk mikirkan 5 cabang ini.
sampai habis kadang. Kalau boleh, kalau kain tuh kalau diperes gini kadang udah gak keluar airnya gitu loh. Saya mikir ibaratnya kan begitu. Itu aja kadang 2 hari seminggu gitu nyangkut satu. Yang paling progresnya Sunter lah untuk coating ini. Orang di sana kan mobil menengah atas semua kan. Tapi kan setiap cabang biasanya pasarnya beda-beda mas. Kalau Embos kan begitu. Jadi memang saya sendiri kesulitan untuk menjual coating itu. Makanya kadang sampai dipromo-promoin gitu, kadang sampai 50% begitu kan. Ini saya kemarin sempat bikin promo juga kan, karena bulan Februari kan semua, saya rasa sih semua Carvos ya. Emos juga kan? Iya, Saya bulan Februari ini ya. drop juga. Iya betul, Ya. turun semua. Saya sempat bikin promo itu ini 1 juta, Pak. Diskon 1 juta untuk coating. Coatingmu berapa mas? 3 juta. 3 mau diskon 1, berarti 1 tinggal juta. 2 ya. Nah, itu aja Tetap. masih sama aja Pak. Sayik orangnya. Susah. Susah banget. Iya. Berarti musim-musim ini menurutmu mas, semua Carvos nggak? Seluruh Indonesia nggak? Kak? Semua Pak. Bagaimana alasanmu apa ngomong seluruh Indonesia? Ya orang gimana ya, hujan dari tanggal berapa itu sampai hampir 3 minggu loh. Loh, cuaca ini kan misalnya hujan kan malah lebih bagus buat Ya, itu. Oke, boleh bagus buat Carvos ya. Tapi kalau sehari 2 hari nggak masalah. Ini setiap hari loh. Ini hampir tiap hari loh. Orang mau nyuci juga lihat ke atas, wah udah mendung nih. Udahlah nanti. Nggak jadi lagi. Nah, uji besok aja lah. Besoknya kayak gitu lagi. Selama hampir 3 minggu. Gitu. Nanti mungkin Emboser yang atau teman-teman di luar sana yang Carvosnya turun omsetnya bulan Februari boleh komen-komen di bawah deh. Boleh komen. Nasibnya sama nggak? Kita bareng-bareng. Kalau kalau misalnya ada yang bilang bulan ini nggak turun, nggak ngaruh, ya kita ada juga cabang Embos yang nggak turun, ada juga. Tapi malah jadi pertanyaan buat saya sebenarnya. Loh kenapa ini lainnya turun kok nggak turun? Cabang seperti ini nanti biasanya kalau lainnya standar, dia malah turun. Gitu. Ngeri ya. Tapi memang turun semua mas ya kayak gini. Turun semua. Menurutmu apa lagi mas yang mudah dipoles sekarang dari dulu sama sekarang di dunia detailing? Dulu sama sekarang yang bikin mudah dan nggak mudahnya apa? Orang tunggu kan lebih fasilitasnya kan sekarang enggak. Bukan salon mobil. Oh, salon mobil. Mudah. Bedanya apa? Sekarang alat-alat kan juga canggih ya Pak. Maksudnya banyak. Bedanya apa? Dulu kan juga pakai mesin, sekarang pakai mesin. Tapi kan Coba apa? istilahnya detailing interior. Dulu kita pakai sikat. Oh iya. Sekarang udah ya ada. sekarang masih ada lah ya pakai 1-2 detailnya pakai sikat, sekarang kan udah pakai spray apa namanya? Tornado. Itu udah pakai itulah buat yang bludru-bludru. Ya kalau memang buat yang kulit ya emang harus pakai sikat. Itu peralatan. Nah, untuk detailing engine juga kan sama. Dulu kan cuma pakai semprot, bahkan pakai aqua terus dikasih angin ya. Dulu ya, Ratainnya. Sekarang kan udah ada spray juga. spray gun itu ya? Oh itu. Menurutmu yang paling mudah di alat itu? Ya istilahnya membantu lah. Iya, maksudnya mempermudah kan? Mempermudah. Terus dari segi harga pasti berubah lah mas ya. Namanya kan inflasi dari zaman dulu, sekarang kan harga-harga udah naik. Berubah. Itu yang mudahnya. Ya. Susahnya apa? Nggak ada. Susahnya ada. Ya. Gimana ya cara apa ya ngomongnya gimana ya? Dulu gini. Oh. Dulu salon mobil itu kan monoton. Ya kan menunya ada cuma cuci poles sama kaca. poles kaca sampai poles total gitu. Kalau sekarang menurutmu kan seperti apa? Tetap kan? Tetap, kayak cuman gitu. cara bahasanya aja sih kalau menurut saya dirubah. Bahasanya dirubah kayak bahasa detailing gitu ya, bahasa detailing gitu. Kayak engine gitu kan. Gitu aja. Jadi intinya dari perjalananmu 15 tahun ini mas, salon mobil ini masih stuck di situ aja. Kalau sebenarnya sih untuk cara pengerjaan ya, realisasinya itu sama. Cuman beda di marketing, cara nama-nama istilahnya obatnya lah, nama mesinnya, step-stepnya gitu kan beda-beda. Kita nggak usah terlalu jauh masuk ke teknik itu lah. Nanti banyak orang-orang pintar protes di bawah malahan ya kan. Kita kan global pengetahuan kita di salon mobil, cuci mobil ini bukan detailing apa? Maksudnya pengetahuan khusus di detailing aja gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah mas ya untuk salon mobil ini. Aman. Misalnya proses dari dulu sampai sekarang ini kan sekarang banyak orang-orang pendatang baru di dunia cuci mobil ini
mereka bikin wah gede-gedean Ya. gitu, perjalanannya nggak dari dulu gitu loh maksudnya. Sekarang nama mobil dan jenis kaleng mobil itu beda nggak sama Beda, yang dulu? beda. Dulu zaman kita apa sih? Meja kapsul masih banyak. Masih. Terus apa? Yang tren dulu apa? Ya, Avanza paling bagus dulu kan kayak. Innova. Ya, kalau untuk Fortuner masih langka ya? Masih bagus-bagusnya itu juga kayak mobil sedan masih Jazz, Civic. Iya, Jazz Civic itu masih. Sekarang Jazz Civic itu sangat biasa. 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 Kalau sekarang yang ngetren kan banyak mobil-mobil baru yang kayak apa ya? Mobil-mobil yang dulu yang sempat apa ya kayak Hyundai kan juga sempat biasa gitu. Sekarang kan udah upgrade jadi bagus-bagus kayak Hyundai apa? Yang baru nih, yang H1 tuh, yang gede itu kan, yang kayak Ya kayak Alphard. Oh, bagus. iya. Dalam interiornya juga bagus. Gitu. Dari jenis-jenis mobil lah ya. Jenis-jenis mobil itu lebih memudahkan sekarang untuk Iya. kerja, daripada dulu. Mudah dulu, Pak. Malah mudah dulu. Oh, sekarang kayak ringkih gitu loh. Gampang botak. Iya, gampang kayak catnya itu gampang rusak. Lupas. Nah, Iya, iya. Kayak belang-belang. ya. Begitu. Kalau Karena- salah aplikasi Iya, bisa belang-belang iya. gitu ya. Karena dasar catnya Dasar catnya beda sama mobil dulu gitu. kayak lebih tipis gitu. Oke, untuk salon mobil cukup lah. Kita bicara salon mobil. Saya mau bahas ini Mas tentang pekerja-pekerja cuci mobil sekarang. Mas Yadi ini, dari Mas Yadi dulu ya Iya. saya tanya ya. Mas Yadi ini kerja cuci mobil itu dari dulu satu bos apa beda bos? Beda-beda. Berapa kali beda Mas? Walah, banyak, Pak. Banyak banget. Coba tolong dihitung. Bisa dihitung dengan jari kan? Bisa. Berapa? Jumlahnya aja. Jangan sebut namanya. Ya. Ke 6. 6 bos Ya. sampai sekarang Ya. Kenapa sampai 6 bos Mas? Cocok-cocokan atau apa? Iya, karena nggak komit sih, Pak. Nggak komitmen dari perjanjian awal, dan kita nggak bisa, istilahnya kan kita sebagai penggerak ya, kalau sarana kita nggak didukung, kita udah ngajuin sarana prasarana tapi tanpa dukungan, tanpa modal lah istilahnya, kembali lagi ke modal ya, kita susah buat gerak, buat maju susah, buat istilahnya mendorong. Kalau kita istilahnya gampangnya mancing, kalau kita mancing pakainya cacing terus, ya dapat ikannya apa sih? Dapat ikan itu aja kan. Kecuali kalau kita rubah pakai yang pakai katak misalkan, ya kita dapat yang lebih gede. Dapat kutok lah, gitu. Ya kalau istilahnya kita kerja juga tanpa ada sarana prasarana juga nggak mendukung, ya kita susah. Persoalanmu itu? Iya. Kenapa pindah gitu? Iya. Ada 6 bos. Nah. Tapi masa semuanya begitu Mas? Gak dukung semuanya begitu? Istilahnya Iya. garis besarnya seperti itu. Dan nggak ya intinya nggak komitmen lah, Pak. Nggak komitmen sama perjanjian awal. Oh, kadang ada perubahan gaji, Ya. perubahan bagi hasil dan lain sebagainya, pembagian gitu ya. Berarti ada 6 kali ganti bos Mas Yadi ya, selama 15 tahun. 15 tahun. Mas Yadi sekarang saya mau tanya gini, kita melihat kan banyak anak-anak pekerja cuci mobil ini yang khususnya ratingnya di bawah kita lah. Ya. Ratingnya di bawah kita itu, dia tuh kadang hilang 2 tahun, kadang ya nyupir, Ya. kadang terus jadi apa gitu, kontraktor kadang di luar kota, nanti balik lagi ke Jakarta nyuci Karwas mobil, lagi. dari karwas lagi, dipercaya lagi, nanti 1 tahun Hilang lagi. Menurutmu kayak gitu tuh apa Mas? Ini Ya. agak sensitif sih. Ya, Nanti mungkin- pasti kayak orang-orang yang seperti ini tuh pasti nanti akan, wah ini ngomongin saya ini. Padahal kita kan bahasanya umum gitu, Ya, umum. supaya mengedukasi banyak aja. sih, nggak cuma 1-2 orang sih Pak yang kayak gitu Mas. Banyak. Ya, Itu kan rating-rating di bawah kita apa seliting kita dulu? ya ada beberapa di seleting kita ada. Masih ada begitu Mas? Masih, ya kan. Contoh ya, karena mungkin tawaran menggiurkan di luar sana. Gitu. Setelah dijalani, kok dia mungkin mikir-mikir kok lebih enak di carwash gitu Balik kan. lagi. Nah, nanti dia di carwash itu sebenarnya cuma mau bukan nyari apa ya? Finansial ya, intinya nyari locker yang sekiranya lebih tinggi di carwash gitu.
Nah, dia nyari lagi, dapat, pindah lagi, lari. Oh, car wash itu cuma buat perhentian lah, Iya. istilahnya cuma buat batu loncatan. Betul. Dia di situ numpang makan, gini-gini, nanti ngobrol sama customer, dapat tawaran ini dia ikut. Nanti balik laginya ke car wash gini. Iya. Nah ini kan kurang ajar mas. Ya, makanya itu kan tipe kalau orang pekerja, Pak. Beda kalau misalkan, ya ini bukan sombong, maksudnya kayak kita ini mikirnya kan sebenarnya kalau kita benar-benar serius ngerjain car wash, ya penghasilannya Progres sebenarnya ya. kalau progres bagus kan ya sebenarnya bagus gitu. Iya, Maksudnya betul. penghasilan di car wash. Iya, iya. Asalkan ya itu tadi kita sama-sama menguntungkan, sama-sama kerjasamanya yang baik, gitu loh. Maksudnya tanpa Iya ya, sama- maksudmu kerjasama yang baik itu antara pemilik sama penanggung jawab lah ya istilahnya, kayak kita ini penanggung jawab kita ini. Tapi masih banyak ya mas, kita sebelum masuk ke itu lagi masih banyak nggak anak-anak yang kerja seperti itu? masih nggak seleting kita dan orang-orang yang istilahnya yang baru 3-4 tahun masuk ke car wash Masuk sama kampus kayak gitu, seperti Pak. itu. Ya mungkin jenuh di car wash, pengen nyoba hal baru gitu. Tapi kan car wash selalu menerima seperti orang seperti itu mas. Iya, terima kalau Itu kelemahan apa menurutmu atau hal biasa? hal biasa sih Pak. Buat saya, kecuali lumrah gini, itu. kecuali kalau dari perusahaan yang mecat ya, istilahnya mecat karena ada Di kesalahan. blacklist gitu misalnya. Ya sudah, itu mungkin ya. Cuman kalau misalnya masih semaunya dia. Iya, maksudnya dia keluar, ngilang setahun, 2 tahun nyopir, nanti balik lagi ke Iya. car wash lagi. Car wash ini selalu welcome gitu loh mas. Ini lumrah apa car wash-nya yang nggak punya harga diri? Enggak, maksudnya car wash ini punya harga diri, apa memang itu lumrah terjadi car wash seperti itu memang hal biasa atau gimana? Menurutmu ini pribadimu? Kalau menurut saya sih, kalau untuk yang kru ya Pak, bukan kalau kecuali untuk pemegang outlet ya, kayak misalnya orang lapangan ya. Itu sih kalau bisa jangan lah, misalnya kalau keluar masuk gitu kan, kayak ngentengin lah. Kecuali kalau kru ya, kalau kru kan ya kayak gitulah, misalnya SDM-nya kan memang istilahnya taunya kerja. Kalau jiwa pekerja kan kayak gitu, pengennya kerja dapat duit pulang, ngabisin duit, ntar kalau udah habis duitnya balik lagi ke Jakarta, ke car wash lagi gitu. Kalau untuk supervisor lah intinya, kalau misalnya keluar masuk ya kalau bisa jangan lah. Bukan yang saya bilang ini bukan anak-anak, kita bukan bicara kru aja, maksudnya orang-orang yang sudah posisinya itu bisa di pengaturan, kemudian begini bisa itu, tapi masih seperti ini, menurutmu bagaimana ini? Seterusnya seperti itu atau seperti apa? Seterusnya orang-orang kayak gitu tuh Padahal dia tuh sudah punya tanggung jawab, kadang sudah menikah, sudah punya keluarga, tapi masih seperti ini gimana? orang kayak gitu tuh kurang, istilahnya gimana, berpikirnya baperan. Jadi kalau misalkan sempat mungkin dari pihak konsumen yang komplain atau dari pihak atasannya lagi komplain ke dia nggak terima, udahlah nyari kerja aja yang baru aja gitu. Jadi nggak merasa nggak introspeksi diri gitu. Nggak, setiap orang mau naik kan pasti tetap ada rintangannya gitu. Masih banyak yang istilahnya apa ya, ngomenin lah, komentari gitu loh. Kalau orang kayak gitu biasanya nggak terima. Oh, dia nggak terima dikomentari dari luar, baperan. Makanya dia terus keluar gitu. Nggak konsisten lah istilahnya ya. Betul. Tapi masih banyak nggak sekarang ini? Orang-orang yang profesinya seperti dirimu, kepala toko misalnya, dipercayakan satu outlet atau ngilang, tahu-tahu jebus balik lagi tapi bukan di situ, tahu-tahu di pojok sana, dan tadi keluar lagi masuk di pojok sana. Ini masih banyak nggak menurutmu? Masih ada ya sampai sekarang ya? Masih ada. Ironis nggak menurutmu kalau begitu? Kalau menurut saya ironi banget gitu ya. Dia dipercayakan untuk pegang satu outlet, tapi karakternya aja masih begitu. Ironis Pak, ngeri kayak gitu tuh. Apa istilahnya, kayak owner pun juga was-was ya kalau nerima kayak gitu, ntar tahu-tahu ditinggal. Tapi nyatanya diterima mas. Bener nggak diterima nggak seperti itu? Masih diterima nggak? Masih. Kalau misalnya nggak diterima kan saya nggak ngomong. Oh gitu. Tahu-tahu di sana gitu misalnya, kan berarti diterima itu. Tahu tapi hilang lagi. Tapi kalau saya amati, ya ini memang konsep car wash, konsep karyawan car wash itu seperti itu. Jadi orang itu
ya kamu prinsip kerjamu seperti itu, nggak ada lebih. Kamu dibatasin pendapatanmu. Iya. Wong karaktermu seperti itu, nggak ada perubahan kamu. Nanti ada persoalan kamu pergi pasti. Masuk nggak apa-apa. Jadi itu memang dilumrahkan dalam Karena dalam ada kamu. sistem kontrak ya. Betul. Jadi gini juga Mas, kalau kita misalnya mau kenceng-kencengan di karwas ini juga susah kan? Oh, nggak bisa Pak. Iya kan susah juga kan, malah susah cari karyawan. Betul. Karena apa? Kita mau kencengin gajinya juga nggak sesuai. Ya. Begitu kan. Anak-anak kayak gini, lo mau ngasih SOP karyawan, diketawain lu. Udah anak-anak tuh nggak usah dikasih SOP ya, tetap ada SOP-nya. Cuman kalau untuk patuh itu susah. Anak-anak tahunya tuh makan, tidur, kerja, pulang, makan, tidur, kerja, main HP, udah. Oke, saya ikuti logikamu seperti itu misalnya. Anak-anak tuh taunya main HP, kerja, tidur, kerja. Terus untuk mencetak orang-orang seperti kamu ini dari mana asalnya kalau mereka tidak diajari? Ya, jadi kita lihat yang benar-benar anak-anak itu yang memang serius ya, serius dalam arti itu tahu kerjaan. Kayak contohnya kayak bersih-bersih atau alat-alat yang sekiranya perlu dibenerin kayak gitu. Kalau dia caketan, misalnya tangannya cepat, misalnya main, langsung nggak usah disuruh lah intinya. Nah itu berarti karakter orang-orang yang mau maju gitu loh. Nggak harus selesai habis istilahnya nyuci mobil selesai udah duduk ngerokok nungguin mobil lagi masuk gitu loh. Ya kalau ada anak-anak yang istilahnya habis nyuci terus ya bersih-bersih lah, paling minimal bersih-bersih area dia kerja. Ya itu berarti emang calon tanggung jawab, ada tanggung jawabnya. Berarti menurutmu orang ini yang bisa dikasih kesempatan? Bisa. Itu bisa. Karena mereka Dikasih kesempatan untuk untuk berkembang karena dia pengen sebenarnya di sisi maksudnya yang lebih level rendah pun dia ada tanggung jawabnya untuk nggak usah berat-berat bersihin tempat area mereka kerja aja bisa gitu. Berarti ntar kalau misalnya kita sambil dididik dia bisa misalnya lebih tinggi tanggung jawabnya gitu. Asal dikasih tahu ini tanggung jawabmu nggak cuma asal nyuci ngelap udah, bukan gitu doang caranya. Tapi pernah nggak kamu mencetak orang jadi seperti kamu? Ada. Jadi ya nggak ya mungkin di atas saya mungkin malahan. Sekarang bisa megang 2 outlet pun nggak ada. Gitu. Itu cetakanmu? Ya nggak harus 100% iya, saya. maksudnya kamu yang ngajarin dia dari kecil ada progres. Bahkan ada yang udah punya karwas sendiri Pak. Sekarang udah punya 2. Itu dari nol, saya ajak ke Jakarta, saya ajarin mulai nyuci, ajarin mulai, saya ajarin nyupir, sekarang punya karwas sendiri. Dia punya karwas sendiri. Itu sebenarnya satu kebanggaan Mas, kalau menurut saya. Karena goalnya kita ini kita bisa mencetak pada generasi. Kan kita mati Mas. Iya. Kita kan nggak hidup terus kan orang. Iya. Kalau kita mati apa perusahaan ini mau kita biarkan gitu aja? Tuh. Kalau kita memikirkan ke depan loh ya, Iya. kita mikirkan ke depan. Kita mikir misalnya 15 tahun lagi, kan nggak mungkin visi kita sehat sekarang. Iya, betul. Iya kan, betul kan? Betul. Jadi kita meregenerasi orang itu paling penting. Betul. Itu kalau menurut saya Mas Yadi bisa bilang tadi, bahkan ada yang sudah punya karwas, itu satu keberhasilan yang luar biasa. Keberhasilan itu bukan hanya dapat duit, jadi orang kaya, bukan. Jadi kamu bisa mencetak, menduplikasi dirimu jadi orang lain, supaya orang lain ini jadi sama seperti dirimu. Itu satu keberhasilan yang luar biasa di bidang karwas ya. Kita nggak usah bicara global, maksudnya di bidang karwas itu seperti itu, satu hal keberhasilan kalau menurut saya. Jadi karwas itu masih jalan terus. Yeah. Misalnya ada orang-orang hebat kayak kamu, misalnya semua orang-orang hebat cuman ada 10 di Indonesia karwas. Tapi nggak bisa meregenerasi. 10 ini mati. Kan karwas selesai. Yeah. Yang ada kan cuman yang tadi, yang katamu. Makan, tidur, HP, kan tinggal mereka. Yeah. Hancur nggak karwas? Hancur. Makanya. Berarti kan nggak ada regenerasi kan gitu. Betul. Sekarang di dunia karwas tuh ngeri. Misalkan sebagai owner atau pengelola yang taunya istilahnya cuma market aja, tapi tanpa tahu lapangan, ya dibodohi sama orang-orang di bawah kita.